Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Ya, pagi hari ini kita belajar bersama-sama apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Pesan Tuhannya adalah kita adalah bagian dari kerajaan sorga. Kita adalah bagian dari kerajaan sorga. Pesan ini adalah penegasan tentang status kita sebagai bagian dari kerajaan sorga. Karena firman Tuhan katakan bahwa Tuhan sendiri yang telah memilih kita. Ya. Atas dasar kasih karunia-Nya yang besar, yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan setiap kita masing-masing Bapak Ibu. Ya. Kalau kita perhatikan pesan Tuhan ini ya, di dalam inti pesan Tuhan Bapak Ibu. Tuhan menyatakan bahwa masih banyak orang percaya yang tidak menyadari bahwa mereka adalah bagian penting dari kerajaan sorga. Mereka sadar bahwa mereka adalah orang-orang percaya dalam Kristus, orang-orang yang sudah diselamatkan, namun tidak tahu belum berfungsi sebagai bagian dari kerajaan sorga. Dikatakan orang-orang yang seharusnya sadar bahwa mereka seharusnya menjadi representasi kerajaan sorga di bumi. Akibatnya orang-orang di bumi seringkali masih belum terlalu bisa membedakan mana orang-orang percaya yang berfungsi sebagai perwakilan kerajaan sorga dan mana yang bukan. Selanjutnya dikatakan sudah saatnya lah orang percaya bangkit dan menangkap kembali panggilan sorgawi atas hidupnya. Bumi harus dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Invasi kerajaan sorga tidak hanya terjadi di zaman Yesus dan murid-murid di kisah para rasul. Dikatakan namun juga terjadi di masa kini. Jadi kalau kita perhatikan Bapak Ibu, ini yang Tuhan temukan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Ternyata masih banyak orang-orang percaya yang tidak menyadari bahwa mereka adalah bagian penting dari kerajaan sorga. Ya, ini sangat miris sekali Bapak Ibu ya. Kalau masih banyak di antara orang-orang percaya yang Tuhan temukan, saya percaya kita tidak termasuk di dalamnya. Ya. Bisa dikatakan ini sebuah teguran yang Tuhan berikan kepada orang-orang percaya, kepada gereja Tuhan. Ya. Ada dua hal yang disampaikan oleh Pak Ishak ya, saya ulas secara cepat. Apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai orang-orang percaya untuk memenuhi bumi dengan kemuliaan Tuhan. Ada dua hal yang disampaikan Pak Ishak. Yang pertama itu selaraskan cara pandang kita dengan cara pandang kerajaan surga. Yang kedua selaraskan standar kita bertindak dengan standar partner kita yaitu Tuhan. Ini udah sangat jelas ya Bapak Ibu ya. Artinya kita sama-sama mau tangkap, kita sama-sama mau renungkan ya. Kita sama-sama mau pelajari supaya pesan ini boleh kita lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Setiap waktu, setiap hari di dalam kehidupan setiap kita ya. Kita lihat firman Tuhannya 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 4. Puji Tuhan. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 4. Demikian firman Tuhan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat 4. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Penekanannya di ayat keempat dari kata ini Bapak Ibu sebagai kata kunci dari pesan Tuhan ini ya. Dikatakan seperti ini, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Sekali lagi, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi.
Pak Ishak ini sudah sampaikan, sudah jabarkan secara lengkap kepada setiap kita. Nanti Bapak Ibu boleh saksikan di YouTube, di Warta juga kita pelajari lagi bersama-sama. Ya. Bahwa dikatakan kita adalah bagian, adalah orang-orang yang memiliki bagian dari kerajaan sorga. Artinya kita sangat beruntung. Kenapa saya katakan kita beruntung? Karena kita dipilih. Karena kita dilibatkan dalam proyek Tuhan ya. Kita diperlengkapi oleh kuasa yang dari atas, di tempat yang maha tinggi Bapak Ibu. Itu dari Tuhan sendiri ya. Artinya kita tidak boleh sia-siakan ini. Di Warta dijelaskan kita yang tadinya bukan siapa-siapa loh Bapak Ibu. Kita dipilihnya. Dibersihkan dari dosa, didandani, diperlengkapi, lalu diangkat dengan status menjadi pemilik bagian kerajaan sorga. Bukankah sesuatu yang luar biasa? Artinya kalau kita sadari ini, kehidupan yang kita jalani bukan lagi tentang kita. Bukan lagi tentang tujuan kita sendiri. Bukan lagi tentang mimpi-mimpi kita. Melainkan tentang kerajaan sorga. Hidup kita harus menguntungkan kerajaan sorga. Bersama-sama katakan amin Bapak Ibu. Sorga harus diuntungkan. Karena tegas Tuhan menyampaikan bahwa kita ini bagian dari kerajaan sorga. Di Warta dikatakan jadi bukan berarti jadi status ya, sekedar status saja. Jangan sampai hanya sekedar status. Tanpa melakukan sesuatu, sekedar diselamatkan, sekedar ditebus, sekedar dipilih, bukan itu. Bukan hanya sebatas status itu. Tetapi ada sesuatu yang kita mau lakukan. Bahkan Alkitab mengatakan jauh lebih besar. Kalau kita lihat firman Tuhan Bapak Ibu di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 12. Kita bisa melihat bahwa Tuhan melibatkan kita dalam proyek yang sangat besar, proyek Tuhan. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 12. Demikian firman Tuhan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga apa yang Alkitab katakan. Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Apa yang Alkitab katakan selanjutnya, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Ya. Hal ini juga yang disampaikan oleh Rasul Petrus dalam suratnya. Di ayat 3 bagian akhir dikatakan bahwa Tuhan telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi ada panggilan, ada pekerjaan besar, ada tugas besar yang Tuhan mau percayakan kepada setiap kita. Ini bukan proyek tentang kita, tapi proyek tentang kerajaan surga. Di mana dikatakan bahwa bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Saya merenungkan bahwa ini bukan tentang kita lagi. Ini bukan tentang mimpi-mimpi kita Bapak Ibu. Jadi apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai orang-orang percaya untuk memenuhi bumi dengan kemuliaan Tuhan? Pagi hari ini Bapak Ibu kita akan merenungkan satu hal saja. Ini yang saya membagikan untuk kita sama-sama pelajari. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah memperlihatkan dan mempraktekkan cara hidup kerajaan surga dimanapun kita berada. Jadi yang harus kita lakukan adalah memperlihatkan dan mempraktekkan cara hidup kerajaan surga dimanapun kita berada. Baik itu dalam keluarga, di tempat pekerjaan, ya, mungkin di kampus, atau di mana saja. Nah kuasa Tuhan itu dan kemuliaan itu harus dinyatakan.
Lewat apa? Lewat kehidupan kita. Karena pesan Tuhan jelas dikatakan karena kita adalah bagian dari kerajaan sorga. Kita adalah perwakilan dari kerajaan itu sendiri. Jadi artinya sangat jelas tujuan keberadaan kita di muka bumi ini. Tapi kadang-kadang memang kita orang-orang percaya kurang menyadari ini. Makanya pesan ini sangat penting untuk kita renungkan. Ya, mungkin sering lupa kali ya. Sering tidak menyadari tentang keberadaan kita. Ya, bukan lagi mempertanyakan untuk apa kita ada di bumi ini. Doa-doa kita bukan lagi mempertanyakan Tuhan, untuk apa ya saya diutus di bumi? Tujuannya udah jelas. Untuk menyatakan kuasa Tuhan di bumi ini. Karena kalau kita perhatikan Bapak Ibu di ayat 3-4 di ayat dasar kita ya. Saya akan bacakan ulang sekali lagi ya. Ayat 3 dan 4 ya di dalam 2 Petrus pasal 1. Ya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia. Yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga. Dan yang sangat besar supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Pertanyaannya gini Bapak Ibu, mengapa kita harus memperlihatkan dan mempraktekkan cara hidup kerajaan surga dimanapun kita berada? Kita akan melihat 3 bagian dari ayat ini. Ya. Yang pertama, alasan pertama adalah karena kuasa ilahinya telah dianugerahkan kepada setiap kita. Itu jelas firman Tuhannya Bapak Ibu, itu tujuannya. Jadi alasan yang pertama adalah karena kuasa ilahinya telah dianugerahkan kepada setiap kita. Dalam pengertian lain sudah diberikan. Apa yang diberikan? Kuasa yang sama. Kuasa yang dari Tuhan. Sudah dianugerahkan kepada setiap kita. Tugas kita adalah tinggal melaksanakan apa yang menjadi bagian kita. Ya, di doa pengurapan kemarin Pak Ishak sampaikan tentang gambaran tentang keluarga Nuh ya. Itu dahsyat, semua terlibat. Seharusnya itu yang terjadi gitu di dalam kehidupan orang-orang percaya. Ada bagian kita ya. Jangan sampai kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Ya, Tuhan mau kita berfungsi, Tuhan mau kita bergerak, Tuhan tidak mau kita jadi penonton. Di dalam keluarga Nuh membangun bahtera tidak ada yang jadi penonton lah Bapak Ibu. Semua terlibat. Ya. Nuh mendapatkan mandat. Setelah itu Nuh melibatkan semua keluarganya. Coba kita renungkan Bapak Ibu. Yang gak ikut doa pengurapan ya rugi ya. Saya mendapatkan sesuatu bahwa itulah yang Tuhan mau kita mengambil, kita berfungsi sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan setiap kita. Bukan jadi penonton. Ya. Setelah kita dikatakan sebagai termasuk bagian kerajaan surga, tugas kita itu bukan duduk nonton, bukan. Tetapi ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Jadi alasannya udah jelas Bapak Ibu. Karena kuasa ilahinya telah dianugerahkan kepada setiap kita. Alasan yang kedua. Alasan yang kedua, Tuhan telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Itu ada ayat firman Tuhannya. Yang memanggil kita ini adalah bukan pribadi atau orang yang biasa-biasa.
Yang memanggil kita ini adalah raja di atas segala raja, yaitu Bapa kita. Yang manggil kita ini bukan Pak RT loh Bapak Ibu. Saya bukan maksud merendahkan Pak RT. Tapi ini raja di atas segala raja. Ketika Tuhan memanggil setiap kita, sekaligus dia memperlengkapi kita dengan segala selengkap senjata sebagaimana prajurit ketentaraan. Tidak ada yang kurang. Bahkan diberikan otoritas dan kuasa secara penuh kepada setiap kita. Itu dahsyatnya Bapak Ibu. Jadi bukan tugas-tugas yang kecil yang Tuhan percayakan. Tugas yang besar yang Tuhan percayakan Bapak Ibu. Makanya kita tangkap, mari kita tangkap sama-sama. Mari kita renungkan kembali pesan Tuhan ini Bapak Ibu. Saya mencoba untuk belajar, mempelajari. Kadang saya juga sulit menangkapnya Bapak Ibu. Bisa tidak tiduran semalam-malaman. Untuk merenungkan apa yang Tuhan mau sampaikan lewat pesan. Ya kita dengan mudah ya, kita udah disampaikan oleh Pak Ishak. Tetapi ada sesuatu yang betul-betul Tuhan mau sampaikan. Saya coba belajar. Merenungkan. Kadang diam sejenak, saya harus merenungkan Tuhan tahu bicara apa. Kalau kita melihat Tuhan memanggil kita. Panggilan ini secara khusus. Saya melihat ada kaitannya tentang visi Tuhan di tahun ini. Untuk menyatakan kasih Allah, mencelikan mata yang buta. Itu panggilan kita. Bukan sekedar memanggil, tapi yang memperlengkapi kita dengan otoritas, dengan kuasa. Dengan kuasa yang sama. Yang dari Tuhan. Artinya betapa dahsyatnya loh Bapak Ibu. Ketika Tuhan memanggil kita. Kita harus renungkan ini. Gitu. Alasan yang ketiga, bagian yang terakhir. Alasan ketiga ini berkaitan dengan apa yang Pak Ishak sampaikan di doa pengurapan. Ya, jadi alasannya adalah bahwa ada janji-janji Tuhan yang berharga, yang sangat besar. Itu Alkitab katakan loh Bapak Ibu. Di ayat yang keempat. Dikatakan bahwa ada janji-janji Tuhan yang berharga. Dan yang sangat besar. Itu Alkitab katakan loh Bapak Ibu. Kita merenungkan apa yang berharga. Apa yang dikatakan yang sangat besar itu apa? Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan Bapak Ibu. Salah satu janji Tuhan yang tidak boleh kita lupakan ini yang Pak Ishak sampaikan kemarin. Kita akan dibaptis dengan Roh Kudus. Atau kita hidup dalam kepenuhan Roh Kudus, itu adalah janji Tuhan. Kita harus mengejar ini. Ya. Kita sekali lagi mau lihat firman Tuhannya Bapak Ibu ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 sampai 5. Supaya kita boleh memahami bahwa inilah janji Tuhan yang harus digenapi di dalam kehidupan setiap kita. Dan harus diwajibkan setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai duta kerajaan sorga.
sebagai pewaris kerajaan sorga. Mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4-5. Dikatakan demikian Bapak Ibu. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air. Tetapi tidak lama lagi kamu akan apa? Dibaptis dengan Roh Kudus. Untuk apa kita harus menerima janji ini? Supaya kita mengerjakan proyeknya Tuhan di muka bumi ini. Dasar firman Tuhannya sangat jelas Bapak Ibu. Ya. Alkitab katakan di dalam 2 Petrus pasal 1. Ya, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Apakah kodrat ilahi itu Bapak Ibu? Ya, udah jelas ya, Pak Ishak sudah sampaikan kepada kita. Bahwa kita adalah bagian dari kerajaan surga. Menjadi serupa dengan Allah. Baik itu di dalam kekudusan, di dalam kebenaran, di dalam kesalehan hidup. Itu harus ada di dalam kehidupan setiap kita. Kodrat ilahi ini akan menjauhkan kita dari hawa nafsu duniawi. Itu yang firman Tuhan katakan. Yang apa? Membinasakan. Itu salah satu tujuannya. Untuk menjauhkan setiap kita dari pelanggaran-pelanggaran atau dosa-dosa yang membinasakan kehidupan manusia. Jadi tugas kita adalah, mari kita perlihatkan Bapak Ibu. Mari kita praktekkan cara hidup kerajaan sorga di muka bumi, ini tujuannya. Ada tugas yang Tuhan mau percayakan kepada setiap kita. Tugasnya bukan tugas yang kecil, tugas yang besar. Jadi satu hal ini yang kita dapat renungkan bersama-sama. Ya, mari kita perlihatkan. Dan mari kita praktekkan cara hidup kerajaan surga. Di mana Tuhan mengutus kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.